Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filzaya Swita, NIM 205041. Saya akan membacakan proposal yang saya buat, yaitu tentang hubungan antara minat belajar dengan partisipasi belajar peserta pelatihan menjahit di Balai Latihan Kerja Kota Padang. Daftar isi ada itu bab 1 pendahuluan, 2 kajian teori, bab 3 metodologi. Pendahuluan, latar belakang. Yang melatar belakang ini itu dengan perkembangan zaman saat ini berakibatkan pada kehidupan manusia yang setiap waktu menjadi lebih kompleks, dan begitu permasalahan yang dihadapi semakin meningkat, terutama pada bidang pengetahuan. Dengan permasalahan semakin kompleks, manusia membutuhkan untuk mendapatkan pendidikan dari berbagai ilmu pengetahuan. Rendahnya partisipasi belajar peserta pelatihan menjahit di Balai Pelatihan Kerja BLK Kota Padang karena rendah minat belajar dan peserta pelatihan tersebut dan mengikuti pelatihan menjahit. 2. Identifikasi masalah. Yang penting masalahnya ada motivasi peserta pelatihan untuk mengikuti program pelatihan menjahit rendah, dengan peserta didik yang kurang kondisif. Peserta pelatihan kurang memiliki minat untuk mengikuti pelatihan. Masih banyak peserta yang menghabiskan waktu pelatihan untuk bermain-main saat pelatihan berlangsung. Fasilitas menjahit yang kurang memadai. Pembatas masalah yang ditemui dilakukan pembatasan masalah, yaitu mengenai minat belajar dengan partisipasi belajar peserta pelatih menjahit di Balai Latihan Kerja Kota Padang. Rumus masalah yang ada pada penelitian berdasarkan batasan masalah, yaitu bagaimana hubungan minat belajar dan dengan partisipasi belajar peserta pelatihan menjahit Balai Pelatihan Kota Padang. Asumsi masalah. Penelitian yang dilaksanakan ini diasumsikan bahwa minat belajar berhubungan dengan partisipasi belajar peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Kota Padang. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan antara minat belajar dengan partisipasi peserta pelatihan menjahit di Balai Pelatihan Kerja atau BLK Kota Padang. Manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini ada untuk melengkapi kajian teori yang masih memiliki keterkaitan dengan pelatihan pada bidang keterampilan. Begitu juga dalam kajian minat belajar dan partisipasi. Yang kedua, manfaat praktis ada bagi peneliti. Itu untuk peneliti ini bisa bermanfaat sebagai sarana dalam mengukur kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan menganalisis setiap masalah yang terjadi sebagai penambah wawasan dan pengetahuan. Sedangkan bagi peserta pelatihan, itu diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi para peserta yang mengikuti pelatihan agar dapat meningkatkan minat belajar. Yang kedua, bab 2 kajian teori. Kajian pustaka. Yang pertama, Balai Latihan Kerja. Pengertian Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan singkat BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan yang berfungsi untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian di bidang masing-masing. Tujuan dari BLK adalah dapat meningkatkan keahlian dari warga wilayah perkotaan dan di pedesaan, juga memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bisa mendirikan lapangan pekerjaan sendiri. Manfaat Balai Latihan Kerja itu ada 2, yaitu bagi peserta pelatihan sama bagi pemerintah. Kalau bagi peserta pelatihan itu bisa meningkatkan daya saing peserta didik lebih berkualitas, mengembangkan potensi-potensi yang ada, bisa dimanfaatkan oleh peserta pelatihan untuk terjun ke dunia kerja, mampu menciptakan peluang usaha sendiri dan kesempatan kerja karena keterampilan. Yang kedua, bagi pemerintah, mengurangi angka pengangguran dan membuka kesempatan kerja yang baru. Yang kedua, meningkatkan dan mendapatkan daerah dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Minat belajar. Itu ada pengertian minat belajar. Minat belajar adalah
yaitu dorongan dalam diri seorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif yang menyebabkan dirinya atau suatu objek kegiatan menguntungkan. Belajar ini adalah salah satu bentuk keaktifan seorang yang mendorong untuk melakukan rangkaian kegiatan dalam belajar. Ciri-ciri minat belajar. Ciri-cirinya itu mempunyai kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari. Ada rasa suka dan senang sesuatu yang diamati, memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan. Yang keempat, lebih menyukai suatu hal yang diminta daripada yang lain. Yang ketiga, unsur-unsur minat belajar. Unsur-unsurnya itu ada membentuk keyakinan bahwa adanya sebuah kebutuhan. Kedua, membentuk hubungan dengan persoalan pada pengalaman yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, memberikan peluang individu mencapai tujuan yang lebih baik. Yang keempat, memakai bermacam-macam bentuk pengajaran. Faktor yang mempengaruhi minat belajar itu ada pembelajaran akan menarik murid jika terlihat adanya hubungan antara belajar dan kehidupan nyata. Itu bantu yang diberikan oleh pelatih terhadap peserta pelatih untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya kesempatan diberikan oleh pelatih terhadap pelatih untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Macam-macam pembelajaran, ada minat yang berasal dari pembawaan, ada minat karena pengaruh dari luar individu. Partisipasi sering diucapkan dengan berbagai aktivitas sehari-hari. Partisipasi belajar terdiri atas dua kata, yaitu partisipasi dan belajar. Partisipasi adalah sejauh mana seseorang terlibat dalam kegiatan memberikan bantuan, tenaga dan dukungan mental bagi terselenggaranya suatu kegiatan. Jenis partisipasi. Jenisnya ada partisipasi kontributif sama partisipasi inisiatif. Penelitiannya relevan berdasarkan yang terdapat pada penelitian terdahulu, maka tidak adanya penelitian yang merujuk tentang hubungan antara minat belajar dengan partisipasi peserta pelatihan di Balai Pelatihan Kerja Kota Padang. Jadi sesuai dengan perbedaan penelitian tersebut, maka dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak akan sama dengan penelitian terdahulu. Kerangka berpikirnya ada minat belajar itu variabel X, sedang partisipasi peserta pelatih itu variabel Y. Hipotesis. Menurut Yusuf, hipotesis menjelaskan berupa suatu penjelasan dan simpulan berupa sebentar serta juga harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan partisipasi peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Kerja. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitiannya itu penelitian ini pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional. Populasi sampel, populasinya tuh pada pelatihan pada periode 1 tahun 2002 pada 18 kejuruan berjumlah 288 orang peserta. Jadi sampelnya tuh bisa kita ambil sebanyak 74 peserta pelatihan di kelas BLK Padang. Instrumen pengembangannya itu ada penyusun angket sama melakukan uji coba angket. Teknik dan alat pengumpulannya. Teknik pengumpulan data, cara mencari data dengan menggunakan skala Likert, di mana pernyataan akan direspon langsung oleh responden. Sedangkan alat pengumpulan data berupa angket. Teknik analisis. Menurut Suganto, analisis data itu suatu cara untuk melakukan kegiatan peneliti yang berpengaruh besar dalam menentukan tepat atau tidaknya suatu penelitian. Analisis dapat dalam penelitian ini dibagi atas 2 bagian. Sekian, terima kasih.